What's up guys, gimana kabar kalian? Mimin doain semoga sehat selalu ya. Buat para rebahaners sejati, masih banyak yang nonton tapi belum subrek channel ini. Jadi Mimin cerita horor movie ID mau ingetin, jangan lupa untuk like, subrek channel ini, dan nyalakan notifikasinya agar kita tetap terhubung dengan alur cerita film horor di sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung OTW ke dalam alur ceritanya. Check it out guys. Cerita dimulai saat Ronan sedang merekam dirinya sendiri. Dia bercerita soal kutukan yang sedang menimpa kepada putrinya. Kutukan tersebut muncul bermula pada kejadian di tahun-tahun sebelumnya. Kala itu Ronan bersama dua teman lainnya mempunyai sebuah program acara pemburu hantu yang biasa tayang di YouTube. Perburuan hantu itu mengerahkan mereka ke sebuah tempat sakral, tempat peribadatan agama kuno yang ada di salah satu daerah terpencil. Mereka merekam setiap kegiatan yang dilakukan di tempat sakral itu, hingga kejadian mengerikan terjadi di tempat tersebut yang menewaskan kedua temannya Ronan. Dan Ronan satu-satunya orang yang selamat dari kejadian tersebut. Kedua temannya yang sudah tewas saat itu berhasil membawa hasil rekaman videonya. Namun anehnya, setiap ada orang yang melihat video itu, membuat orang yang menontonnya akan menjadi gila dan tak sadarkan diri. Yang lebih mengerikan lagi, bisa membuat orang itu akan melakukan diskon umur 100%. Sampai di sini belum diketahui apa penyebab orang-orang yang menonton videonya bisa melakukan kengerian. Lalu di sini Ronan seakan-akan mencoba berinteraksi dengan para penonton. Dia memberikan sebuah tutorial dan menyuruh kalian untuk mengikuti gerakannya, dan dia juga meminta kalian untuk membacakan mantra-mantra tersebut. Di keesokan harinya, Ronan masih melanjutkan merekam. Namun rekaman tersebut kini dia buat untuk merekam momen saat dia yang akan bertemu dengan putrinya yang bernama Dodo. Diceritakan 6 tahun yang lalu saat mereka bertiga melakukan vlog horor di sebuah desa yang menyebabkan trauma tersebut. Pada saat itu Ronan dalam kondisi hamil muda. Dom, salah satu dari mereka, adalah kekasihnya Ronan. Namun karena setelah kejadian pada saat itu, kejiwaan Ronan sedikit terganggu, yang mengharuskan dia dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah Ronan melahirkan Dodo, untuk sementara waktu Dodo harus dititipkan di sebuah panti asuhan. Dan setelah Ronan dinyatakan sembuh dan kondisi kejiwaan stabil, Ronan diperbolehkan untuk menemui dan merawat Dodo. Layaknya ibu kepada anak saat itu, ibu panti datang yang akan mengatakan Ronan datang ke panti asuhan. Di panti Dodo dirawat dengan baik dan tumbuh sehat. Dodo ini sangat dekat dengan seseorang yang bernama Ming. Dodo bahkan memanggil dia ayah. Dan untuk pertama kalinya Dodo bertemu dengan Ronan, Dodo terlihat senang bisa kembali bersama dengan ibunya. Walaupun Dodo begitu dekat dengan Ronan, butuh waktu untuk Dodo bisa hidup bersama Ronan. Mereka yang akan tinggal bersama di sebuah rumah baru. Setiap kegiatan di rumah Ronan tak lepas dari kamera yang terus merekam kebersamaan Ronan dengan Dodo. Di sini mulai adanya gangguan aneh yang terjadi di rumahnya, dimulai jendela kaca yang tiba-tiba pecah, lampu yang mati dengan sendirinya, dan terdengar juga ada suara teriakan seseorang. Bahkan Dodo pun kini mulai bertingkah aneh. Dodo berteriak seperti orang kerasukan, dan terlihat dari pensil yang bertebaran di lantai itu membentuk sebuah simbol sang dewa jahat. Bahkan Dodo suka diperlihatkan ada sesosok makhluk yang selalu menampakkan diri, tapi makhluk itu hanya bisa dilihat oleh Dodo saja. Cerita berpindah kembali kepada kejadian 6 tahun yang lalu. Awal mula kutukan itu muncul seperti yang diceritakan di awal. Mereka bertiga membuat konten YouTube pemburu hantu. Ronan, Yuan, dan kekasihnya Ronan yaitu Dom. Yuan dan Dom sendiri masih ada ikatan saudara, ikatan dari keluarga besar Chen. Mereka bertiga akan menuju ke daerah terpencil, tempat di mana leluhur keluarga besar Chen tinggal. Sebelumnya Dom dan Yuan ini dihubungi oleh paman buyutnya yang tinggal di sana karena keluarga besar Chen yang akan melakukan sebuah ritual tradisi dari keluarga Chen. Selain Dom dan Yuan yang akan mengunjungi saudara dari keluarga Chen, di sini mereka juga sambil akan mengungkap sebuah mitos dari cerita masyarakat, di mana katanya ada sebuah terowongan terlarang yang konon cerita dari orang-orang banyak ditemukan kejadian-kejadian aneh.
Yuan dan Dom sendiri yang tinggal di kota sebenarnya tidak tahu kalau keluarga Chen menganut agama kuno yang menyembah kepada Bunda Buddha, dan mereka juga tidak percaya kepada yang namanya hantu. Mereka akan menepis semua cerita mitos yang ada. Singkat cerita, mereka pun sampai ke rumah paman buyutnya Dom. Mereka tidak memberitahukan kepada paman buyutnya kalau tujuan mereka datang hanya untuk meliput kegiatan yang ada di sana, namun paman buyut mereka tidak mengizinkan orang asing untuk datang ke tempat tersebut. Paman buyutnya yang menyuruh Ronan untuk segera pergi dari sana. Tapi kala itu Dom dan Yuan sendiri mengatakan kepada mereka bahwa Ronan bukan orang asing. Ronan adalah kekasihnya Dom. Di sini paman buyutnya sudah memberitahukan untuk pergi, tapi jika dia tetap memaksa berada tempat itu, paman buyutnya tidak bertanggung jawab bila ada sesuatu yang terjadi. Ronan yang pertama kali datang ke sana saat itu, terlihat ada seorang nenek tua yang terus melihat ke arah Ronan. Nenek tua itu melihat Ronan tidak seperti biasanya, bahkan ingin melihat telapak tangannya Ronan. Orang-orang yang tinggal di area terowongan terlarang semuanya masih ada ikatan dari keluarga besar Chen. Leluhur keluarga Chen menganut agama kuno mereka menyembah kepada Bunda Buddha. Sebelumnya mereka bertiga harus melakukan ritual terlebih dahulu, dan mereka diajak untuk mengikuti apa yang dilakukan paman buyutnya. Keluarga Chen masih percaya jika arwah para leluhur selalu datang mengunjungi mereka. Ritual yang Ronan, Yuan, dan Dom lakukan adalah ritual pengembangan diri kepada Bunda Buddha. Di sini mereka tidak sadar guys, secara tidak langsung mereka sudah menerima kutukan dari Bunda Buddha, dan di situ ada gadis kecil, katanya adalah anak kesayangan Bunda Buddha. Dia menjadi anak yang spesial di sana, karena setiap Bunda Buddha akan berinteraksi dengan keluarga Chen pasti akan melalui gadis kecil itu. Ternyata Bunda Buddha menyukai Ronan dan bayi yang ada di dalam perutnya Ronan. Setelah selesai diteliti Dom dan Ronan sedikit mulai berperasaan tidak enak. Takut dengan apa yang dikatakan anak kecil itu benar nyata adanya. Tapi mereka tetap melanjutkan rencana sebelumnya yang akan merekam semua kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sana. Ternyata keluarga Chen membentuk sebuah sekte penyembah kepada bunda-bunda. Mereka merekrut orang-orang asing untuk ikut dalam ritual yang mereka lakukan dengan kedua tangan mereka membentuk sebuah simbol. Tak lama keberadaan mereka diketahui oleh gadis kecil itu, namun justru dia mengajak mereka ke suatu tempat. Dia mengajak Ronan saja untuk masuk. Dia diajak ke sebuah ruangan. Di sana banyak batu-batu Buddha yang berbalik badan. Dia meminta Ronan untuk memberi makan seekor katak yang dia simpan di sebuah kotak makanan. Yang diberikan kepada katak itu hanyalah sebuah potongan rambut saja. Ronan baru tersadar kalau gadis itu tidak mempunyai daun telinga. Si gadis mengatakan kalau daun telinganya diambil oleh Bunda Buddha. Tak lama kemudian tiba-tiba patung Buddha itu yang tadi posisinya membelakanginya kini berubah menjadi menghadap ke arah depan. Dan di saat itu juga Ronan langsung dibacakan mantra-mantra oleh si gadis kecil itu. Lanjut cerita, mereka bertiga memberanikan diri dan akan meliput ke sebuah tempat paling dilarang di tempat itu, yaitu terowongan terlarang. Dan pada malam itu juga, ternyata sekte penyembah Bunda Buddha sedang melakukan ritual, sebagian di mana Shimokura membacakan mantra-mantra itu. Kembali ke tujuan mereka yang akan masuk ke terowongan terlarang, sempat terhenti karena mereka malah menemukan gadis kecil itu yang kayak terbaring dengan penuh tulisan mantra-mantra tradisional. Tapi di sini mereka malah mendobrak pintu masuk ke terowongan terlarang. Yuan dan Dom akan masuk ke terowongan sementara Ronan menunggu di luar sambil menjaga gadis kecil itu. Disinilah awal mula kengerian dan kutukan itu dimulai. Setelah beberapa saat Yuan dan Dom masuk ke sana, setelah beberapa lama terdengar teriakan Yuan dari dalam. Ronan mengejar Yuan, dia yang seperti orang kerasukan berlarian tanpa arah. Dalam pelarian Yuan, Ronan justru menemukan banyak keanehan yang sedang dilakukan oleh orang-orang di sana. Yuan pun telah menyerang Ronan. Ronan melihat mereka yang hanya berdiri sambil menatap ke arahnya, entah apa yang merasuki orang-orang itu. Lalu tiba-tiba saja Yuan terjatuh dan tewas seketika. Ronan berhasil kabur dan membawa mobilnya.
Cerita kembali ke masa sekarang. Seiring berjalannya waktu, Ronan dan Dodo yang semakin dekat. Pada hari itu Ronan kedatangan seorang tamu. Ronan minta kepada Dodo untuk menunggunya sebentar. Terdengar pria itu menanyakan kepada Ronan soal patung Buddha. Dodo yang sendirian menemui ibunya. Tiba-tiba dia mendengar makhluk yang selama ini selalu menampakkan diri membersihkan sesuatu dan mengajak Dodo ke sebuah ruangan yang sebelumnya Dodo tidak pernah tahu, di mana di sana ada sebuah ruangan rahasia. Dodo masuk ke ruangan tersebut dan tak lama kemudian dia membacakan mantra-mantra itu, dan di dalam sana duduk sedang menonton video rekaman terowongan terlarang itu, guys. Betapa terkejutnya Ronan mengetahui Dodo sedang menonton videonya. Kekhawatiran yang Ronan takutkan itu pun terjadi. Dodo kini mulai bertingkah aneh, tak bisa dijelaskan. Dodo yang tiba-tiba mengalami kelumpuhan, pihak panti yang tak mau tahu, kecewa dengan apa yang menimpa kepada Dodo. Hingga akhirnya pengadilan memutuskan untuk mencabut hak asuh Dodo dari tangan Ronan. Di satu sisi Ronan tidak ingin berpisah dengan Dodo lagi, hingga akhirnya Ronan nekat membawa Dodo yang masih dirawat di rumah sakit. Pihak panti bersama polisi datang yang akan mengambil paksa Dodo dari Ronan. Kala itu, mereka mengetahui kalau Dodo ada di dalam mobil walaupun Ming ada di pihak panti asuhan, tapi dia main sendiri tidak memberitahukan keberadaan Dodo ada di sana. Ming mengambil keputusan akan membantu Ronan dan Dodo pergi dari sana. Kala itu Ronan yang akan membawa Dodo ke seseorang bernama Master Ching atau semacam dukun. Namun di tengah perjalanan gangguan itu masih terus mengikuti mereka. Mereka yang hanya berputar-putar saja di sana. Tak lama kemudian mobilnya yang mati mendadak. Tiba-tiba ada sesuatu yang menimpa mobil mereka dan menggedor ke arah Ronan yang sudah sangat ketakutan. Tidak tahu apa yang akan terjadi kepada mereka. Dan akhirnya gangguan itu pun berhenti. Sesampainya di sana, Ronan memberitahukan kabar itu kepada Master Ching karena diketahui isi video dari kamera itulah yang menyebabkan seseorang bisa terkena kutukan. Di sini dia merasa terheran bertanya kepada Ronan, ada apa dengan isi videonya? Master Ching mulai melakukan beberapa ritual Dodo lalu diberikan sebuah ramuan lembaran dedaunan. Proses penyembuhan Dodo butuh waktu 7 hari. Di sini Master Ching sangat mewanti-wanti kepada Ronan 7 hari berturut-turut. Selama proses penyembuhan, Dodo tidak boleh memakan sesuatu apapun. Karena jika Ronan melanggar, akibatnya kutukan itu akan berbalik menyerang kepada Master Ching. Ronan diminta kembali setelah 7 hari itu selesai. Bukan hal mudah untuk Dodo lalui selama proses penyembuhan. Kondisi Dodo perlahan mulai memburuk. Saat itu Dodo sudah melewati hari ketiganya. Rasa lapar mulai semakin Dodo rasakan. Sampai-sampai Dodo berhalusinasi sedang makan sebuah roti. Seketika jiwa seorang ibu tersayat hatinya ketika di depan mata anaknya mengemis meminta makan. Ronan benar-benar sudah tidak tega melihat kondisi keadaan Dodo. Dan akhirnya Ronan melanggar pantangan dari Master Ching dan memberikan makanan kepada Dodo. Di lain sisi, Ming mengambil rekaman tersebut dan melihat isi video rekamannya. Namun dari sisi videonya ternyata sebagian sudah mulai rusak. Dia mencari cara untuk memperbaiki bagian video yang rusak di internet. Namun setelah dia melihat beberapa video dan berujung di video di sebuah terowongan. Di sini Ming mulai merasakan keanehan dalam dirinya, dimulai dengan giginya yang mudah patah. Tapi saat itu Ming masih bisa mengendalikan dirinya. Dia juga mencari tahu arti dari mantra-mantra yang sering Ronan ucapkan. Dan sampai pada kutukan itu kini benar-benar sudah menimpa kepada diri Ming. Dan akhirnya Ming pun berperilaku mengerikan seperti orang-orang sebelumnya yang terkena kutukan. Kembali kepada Ronan, setelah dia memberikan makanan kepada Dodo bukannya membaik, justru kini Dodo malah semakin memburuk. Singkatnya, Ronan yang bodoh kembali ke Master Ching, tapi justru di sana dia menemukan Master Ching yang sudah tewas karena pantangan yang dilanggar oleh Ronan mengakibatkan kutukan itu berbalik menyerang kepada Master Ching dan juga istrinya.
istrinya Master Ching yang mulai bertingkah aneh menyerang Ronan yang akan pergi dari sana, namun tak mudah bagi dia untuk pergi begitu saja. Tetapi akhirnya Ronan berhasil lolos. Lalu, di rumah sakit setelah pengobatan Dodo masih bisa terselamatkan kondisinya, perlahan mulai membaik. Walaupun Dodo bisa sembuh, tapi tidak melepaskan Dodo dari kutukan yang ada pada dirinya. Beberapa saat kemudian terlihat dari kamera CCTV, Dodo dibawa oleh sesosok makhluk yang tak kasat mata. Orang-orang yang ada di rumah sakit melihat Dodo yang keluar dari kamar. Dodo dibawa ke sebuah mayat yang terbaring di pinggiran rumah sakit. Ternyata dia adalah gadis kesayangan bunda-bunda itu guys, yang kini sudah beranjak remaja dan dengan tubuhnya sudah dipenuhi oleh tulisan mantra-mantra. Di sini Ronan akan memperlihatkan kepada kita isi video yang ada di bagian terakhir, bagian di mana Yuan dan Dom berada di terowongan terlarang itu, dan di bagian video inilah bisa membuat orang-orang yang melihatnya akan terkena kutukan. Banyak sesajen yang mereka temukan di dalam sana. Tak hanya itu, di dalam sana banyak cermin-cermin dan terdengar suara-suara yang aneh. Ada sebuah patung bunda Buddha yang kepalanya ditutupi oleh kain merah. Dom lalu membuka kain penutupnya dan tiba-tiba saja Dom langsung tak sadarkan diri seperti kerasukan, lalu makan rambut yang ada di sana. Seketika itu juga tempatnya yang berguncang hebat. Dom masih berdiri membelakanginya. Terlihat muka Dom kini sudah hancur. Setelah Dodo kembali pulih, akhirnya pihak panti asuhan mengambil kembali Dodo dari Ronan. Ronan pun merelakan Dodo berada di sana karena itu akan lebih baik bagi Dodo. Dalam video rekaman, Ronan mengungkapkan begitu cintanya Ronan terhadap Dodo. Berharap suatu saat setelah dewasa, Dodo bisa melihat video kebersamaan saat Dodo bersama Ronan. Ronan kini yang menjadi bagian dari orang pilihan Bunda Buddha. Tubuhnya pun sudah mulai timbul tulisan dari mantra-mantra. Dia kembali datang dan masuk ke terowongan terlarang itu. Dia mencari patung Bunda Buddha berada. Dan di sini Ronan kembali mengajak kita untuk membaca mantra-mantranya. Dan akhirnya diketahui guys, setelah menceritakan arti dari mantra tersebut ke seorang biksu Yunan yang ditemui sebelum Ming tewas, kalau ternyata mantra itu bukanlah mantra yang membawa keberkahan. Keluarga Chen berbohong mengatakan mantra tersebut adalah mantra yang membawa berkah. Justru mantra tersebut adalah mantra penyerahan diri bagi yang membacanya. Mereka yang mengucapkan mantra tersebut sama saja dengan siap menerima kutukan dari Bunda Buddha. Sedangkan simbol tangan itu adalah sebuah mantra untuk menyebar kutukan Bunda Buddha kepada orang asing. Dan alasan wajah patung Bunda-Bunda itu ditutupi karena wajah dari patung Buddha-Buddha adalah jantungnya dari kutukan itu sendiri. Itulah alasan kenapa setiap orang yang melihat video tersebut akan langsung terkena kutukan dan berakhir dengan kematian. Di sini Ronan akan menyebarkan kutukan itu agar kutukan tersebut bisa dirasakan oleh banyak orang, karena semakin kutukan itu tersebar dan banyak orang yang terkena kutukan dari Bunda Buddha, maka itu akan meringankan beban kutukan yang ada pada diri Dodo. Lalu Ronan merekam saat dia akan membuka tutup kain merah itu.
Ronan yang menutup matanya pun masih terkena dampak dari dibukanya kain penutup tersebut, hingga akhirnya dia pun tewas. Dan di akhir film terlihat Dodo kini yang sudah pulih kembali, guys. Kutukan dari Bunda Buddha sendiri adalah kutukan warisan keluarga Chen turun-temurun. Kutukan itu tak bisa lepas dari keluarga Chen, namun kutukan tersebut bisa diringankan asal dengan satu syarat: keluarga Chen harus menjadi orang asing dan memasukkan mereka ke dalam ritual untuk penyembuhan diri, dan mau berbagi dan menerima kutukan dari Bunda Buddha. Keluarga Chen mengajarkan sebuah mantra berkah kepada para pengikut orang asing, dan membohongi mereka kalau mantra itu adalah mantra keberkahan. Semakin banyak orang asing yang terkena kutukan, maka akan meringankan kutukan yang diderita oleh keluarga Chen. Ending yang sangat membagongkan. Demikian alur cerita horor movie ID kali ini. Mimin harap kalian tetap setia dan selalu menonton setiap video yang Mimin update selalu. Jangan lupa untuk like, subrek, dan nyalakan notifikasinya agar Mimin tetap semangat update buat kalian semua. Selalu lihat ke belakang karena kamu tidak pernah tahu apa yang ada di belakangmu.